Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Pokemon ini sangat sulit ditentukan tipenya karena penampilannya yang mirip seperti pohon ketimbang batu. Saat berjalan menuju Ecruteak City, Satoshi dan kawan-kawan menemukan jalan mereka terhalang oleh sungai. Map menunjukkan bahwa ada jembatan di seberang, tapi yang mereka lihat hanyalah pekerja konstruksi yang sedang membangun jembatan baru. Satoshi lalu bertanya di manakah jembatan yang dulunya ada di sungai ini. Pekerja konstruksi itu mengatakan bahwa Topan telah menyapu jembatan tersebut dan jembatan yang baru akan selesai dalam 6 bulan. Sementara itu, tim roket sedang memasak kentang dengan api balon udara. Supaya cepat matang, mereka menyalakan apinya lebih nyarak lagi. Hal itu menyebabkan balon udaranya terbakar, dan mereka mendarat dengan kerasnya. Beralih lagi ke Satoshi dan kawan-kawan. Mereka memikirkan cara untuk menyeberangi sungai. Melihat seorang nelayan di perahu, mereka pun meminta tumpangan. Nelayan setuju untuk membantu menyeberang dengan imbalan Sudowoodo, Pokemon yang konon hidup di gunung terdekat sini. Tim roket yang mendengarnya juga tertarik untuk mencari Pokemon tersebut. Sesampainya di hutan, Satoshi dan kawan-kawan mulai melakukan pencarian. Psyduck mencoba membantu dan segera bertemu dengan Sudowoodo. Sudowoodo menyamar menjadi pohon untuk membingungkan Psyduck. Psyduck memberitahukannya kepada yang lain, mendorong Sudowoodo melarikan diri saat ditemukan oleh Satoshi dan kawan-kawan. Setelah kehilangan jejaknya, Satoshi dan kawan-kawan memasuki tempat terbuka. Di situ ada seorang pria dan wanita yang berdiri di atas tunggul sambil berdebat. Pria memperkenalkan dirinya sebagai Akio, sementara yang wanita namanya Tsukasa. Keduanya menjelaskan sedang mengerjakan makalah penelitian Sudowoodo. Akio menyatakan Sudowoodo bertipe batu, sedangkan Tsukasa meragukan pernyataan itu. Mengutip dari laporan penelitiannya yang ia lihat secara langsung, Pokemon itu jelas bertipe rumput. Satoshi menengahi perdebatan dan menggunakan Shiny Owl untuk melacak keberadaan Sudowoodo. Singkat cerita, mereka menemukan Sudowoodo. Satoshi mengirimkan Chikorita untuk melawannya. Saat kedua Pokemon bertarung, mereka menyadari Sudowoodo itu memalsukan Mupine Whip dan Razor Leaf dengan memakai sulur dan daun keringnya. Tsukasa menyarankan agar Satoshi mengganti Pokemonnya untuk menguji serangan Sudowoodo lagi. Satoshi merintahkan Totodile Water Gun. Sudowoodo yang berusaha menghindarinya melompat-lompat karena panik. Mereka mengamati Sudowoodo yang nampaknya sangat benci dengan air, mengambil kesimpulan bahwa Pokemon itu memang bertipe batu. Satoshi menyuruh Totodile untuk menggigit Sudowoodo. Sudowoodo yang hendak kabur malah jatuh ke dalam lubang. Tim roket muncul dengan menyamar menjadi pohon, menyatakan niatnya untuk menangkap Sudowoodo. Mereka pun menggunakan smokescreen untuk kabur membawa Sudowoodo itu. Tim roket mengira-ngira Pokemon bertipe apakah Sudowoodo sebenarnya. Alih-alih mengatakan yang sebenarnya, Sudowoodo malah minta makan. Akhirnya mereka menyerah dan mengantarkan Sudowoodo ke nelayan supaya bisa menyeberangi sungai. Nelayan curiga tim roket mungkin menipunya, menunjukkan bahwa Sudowoodo terlihat tidak sehat. Dengan asumsi Sudowoodo adalah tipe rumput, tim roket hendak menyiramnya dengan air. Sudowoodo berteriak ketakutan dan berhasil kabur. Satoshi dan kawan-kawan menemukan Sudowoodo berdiri di atas batu, menyamar untuk bersembunyi dari tim roket. Ketika Sudowoodo hendak melarikan diri lagi, Takeshi memeluknya dan meyakinkan ia tidak bermaksud jahat. Takeshi memberi makan Sudowoodo, sehingga Pokemon tersebut mau ikut dengannya. Setibanya di lab, mereka menyuruh Sudowoodo untuk menggunakan Pine Whip, tapi Sudowoodo seolah-olah mengatakan ia tidak bisa mengeluarkan move tersebut. Pikachu menggunakan Thunderbolt yang bisa diserap dan dikembalikan lagi oleh Sudowoodo. Untuk membuktikan bahwa Sudowoodo memang bertipe batu, Akio menyemprotnya dengan air. Namun Sudowoodo kabur lagi melalui jendela. Semuanya kini mengelilingi Sudowoodo. Tsukasa terkejut melihat nelayan yang ternyata adalah kakeknya. Kakek menjelaskan bahwa ia mencari Sudowoodo hanya karena ingin menyerahkannya kepada cucunya. Tim roket yang ingin merebut Sudowoodo mengeluarkan Arbok. Sebelum Arbok sempat melancarkan serangannya, Sudowoodo menangkapnya dan membantingnya ke tanah. Saat Arbok bangkit, Sudowoodo menggunakan Fan Attack untuk menipunya. Disambung Low Kick untuk menjatuhkan Arbok.
Akio menyatakan move tadi semuanya sesuai dengan yang ada di buku panduan. Tim Rocket malah senang dengan gaya licik Sudowoodo yang akan sangat cocok dalam tim mereka. Kemudian tim Rocket menyuruh Sonansu untuk menghadapi Sudowoodo. Satoshi merintahkan Cyndaquil Flamethrower, tak sengaja mengenai Sudowoodo yang berdiri di depan. Bagaimanapun juga serangan itu tidak mempan terhadapnya dan mengembalikan Flamethrower ke arah Cyndaquil. Cyndaquil yang bergerak maju dipantulkan lagi oleh Sonansu. Kasumi ikut membantu, lalu meminta agar Cyndaquil mengalihkan perhatian Sonansu selagi Poliwhirl melancarkan Water Gun. Alhasil Sonansu yang tidak bisa mengatasi dua serangan sekaligus dipukul mundur sampai terbang ke langit-langit bersama tim Rocket. Setelahnya Sudowoodo panik berusaha menghindari tetesan air, sampai kemudian Pokemon itu kabur. Namun kali ini Tsukasa membiarkannya, karena dilihat dari perilakunya sudah pasti Sudowoodo itu bertipe batu. Akio sangat senang karena Tsukasa mengakui kekalahannya dan menantikan saat mereka bersaing lagi dalam ilmu pengetahuan. Tsukasa dan Akio saling meminta maaf atas pertengkaran mereka dan berterima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan atas bantuan mereka. Pada akhirnya Satoshi dan kawan-kawan bisa menyeberangi sungai dengan menaiki perahu kakek Tsukasa. Sementara itu, saat tim Rocket mati-matian memanjat tebing, Kojiro berpegangan pada apa yang menurutnya adalah danpot. Namun saat ia menarik dirinya ke tepi tebing, Kojiro melihat bahwa itu adalah lengan Sudowoodo yang ia pegang. Sudowoodo mengguncang tim Rocket membiarkan mereka terjun ke jurang. Satoshi dan kawan-kawan tiba di reruntuhan Alp, yang saat ini merupakan situs penggalian fosil yang sangat terkenal. Mereka bertemu dengan Propokido yang mengajak mereka untuk berkeliling sambil memberitahukan bahwa ia menemukan sesuatu yang misterius. Katanya di tempat ini ada banyak Pokemon fosil. Salah satunya adalah Aerodactyl yang sudah pernah mereka lihat belum lama ini. Sesampainya di lab, Propokido memperkenalkan Satake, seorang ilmuwan dan salah satu mahasiswa top Universitas Celadon City. Ketika membicarakan penemuan misterius itu, Satake menarik Propokido dan mengatakan akan sangat berbahaya jika informasi tentang penemuan itu sampai bocor. Propokido menjamin Satoshi dan kawan-kawan bisa diandalkan dan tidak akan membocorkan rahasia. Mereka memperhatikan seorang pria sedang mencuci tulang. Satake menjelaskan bahwa orang itu sedang menghilangkan kotoran dari fosil yang baru saja mereka temukan dengan alat khusus yang menggunakan semprotan air yang kuat namun tidak berbahaya. Setelah menentukan sumber fragmen, perangkat tiba-tiba berhenti bekerja. Satake mengungkapkan bahwa mereka mengalami masalah air mampet belakangan ini. Propokido menanyakan di mana sumber mata air tersebut, dan Satake menjawab sumber airnya berada jauh di dalam hutan. Pelaku di balik mampetnya air ternyata adalah tim Rocket. Mereka menguras sumber mata air dan mengumpulkannya di dalam botol, berharap mereka bisa cepat kaya dengan menjual botol air tersebut. Semuanya akan lebih nikmat jika punya uang yang banyak. Tak lama setelah itu, pompa air tiba-tiba berhenti. Musashi menyuruh Kojiro untuk mengecek sekaligus memperbaikinya. Saat Kojiro sedang bekerja, ia menemukan Omanite yang tersangkut di dalam mesin pompa. Musashi dan Nyasu menyuruh untuk membuang Pokemon yang jelek itu. Tapi begitu Kojiro mendekatkannya kepada mereka, tiba-tiba mereka berdua jadi suka dengan Omanite. Tim Rocket memutuskan untuk mencari lebih banyak Omanite untuk dikirim ke bos besar. Menghidupkan kembali mesin pompa, mereka mulai menangkap beberapa Omanite. Beralih ke Satoshi dan kawan-kawan lagi, Satake menjelaskan bahwa penelitiannya telah menemukan bahwa Pokemon pertama muncul 2 juta tahun yang lalu, dan semua Pokemon berasal dari Laut Purba. Kasumi sangat senang mendengar ceritanya, mengungkapkan kecintaannya terhadap Pokemon tipe air. Kali ini giliran Takeshi yang menjewer kupingnya, karena Kasumi terlalu berlebihan. Setelahnya Satake membawa mereka masuk ke pintu terlarang, merupakan tempat yang didesain seperti masa lalu. Saat mereka masuk ke dalamnya, ada robot Aerodactyl yang berterbangan. Satake menyebut tempat ini sebagai taman studi Pokemon fosil, lingkungan interaktif dan unik yang menciptakan kembali dunia Pokemon kuno, yang rencananya akan dibuka untuk umum minggu depan. Mereka melanjutkan ke sebuah danau, di mana patung besar Kabutops terlihat sedang memangsa ikan.
Dikatakan dulunya Pokemon itu berwujud raksasa, dan seiring berjalannya waktu, Pokemon berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian Satoshi menanyakan tentang penemuan yang dibicarakannya dengan Propokido. Satake menyuruh mereka untuk menunggu sebentar, sebelum akhirnya Omastar dan Omanite keluar dari air. Awalnya mereka semua mengira Pokemon itu adalah robot, tapi Satake mengatakan itu Pokemon asli. Pikachu jadi takut dan bersembunyi di pundak Satoshi. Ketika berinteraksi dengan para Pokemon, tiba-tiba para Pokemon ketakutan dan mengubur diri mereka ke dalam pasir. Setelah menyaksikan ini, Propokido mengungkapkan bahwa Omanite yang menginspirasinya untuk menjadi seorang profesor. Semuanya dimulai ketika Propokido berusia 6 tahun, dan bersama dengan teman-teman sekelasnya mereka mengunjungi museum Pokemon, di mana di situ ia melihat cangkang Omanite. Satake menyampaikan bahwa ia menemukan Omastar dan Omanite setelah habitat aslinya diganggu, sehingga mereka datang ke taman ini. Kemunculan mereka hampir bersamaan dengan mampetnya air. Sesaat kemudian mereka mendapat laporan bahwa air telah berhenti mengalir sepenuhnya. Satoshi dan kawan-kawan pergi keluar, meminta Shiny Owl untuk lebih dulu pergi ke sumber mata air itu. Di sana Shiny Owl mengintai tim Rocket yang menangkap banyak sekali Pokemon. Segera ia mengadukan hal ini kepada Satoshi. Sesampainya di tempat kejadian, mereka melihat tim Rocket mengisi balon udara dengan Pokemon yang telah mereka tangkap. Tim Rocket menjelaskan mereka menemukan Pokemon-Pokemon tersebut saat memompa air. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tahu tim Rocket lah yang menyebabkan air menjadi mampet. Satake meminta agar tim Rocket melepaskan Pokemon yang sudah mereka tangkap. Tapi tim Rocket menolak dan mengirimkan Pokemonnya untuk melawan Satoshi dan Pikachu. Pikachu berhasil menghindari setiap serangan ya, membalasnya dengan combo Thunderbolt dan Tackle yang meledakkan mesin pompa. Tim Rocket langsung melarikan diri dengan balon udara, sementara Satoshi tidak bisa menyerang karena takut akan melukai Pokemon yang dibawa tim Rocket. Namun saat mengudara, balon udara itu berhenti karena beban yang terlalu berat. Nyasu hendak membuang beberapa Pokemon, tapi dihentikan Musashi yang merasa sayang sekali kalau Pokemon itu dibuang begitu saja. Saat tim Rocket masih sibuk bertengkar, Satoshi merintahkan Shiny Owl untuk melubangi balon udara. Sehabis mendarat, Pikachu langsung memberikan Thunderbolt. Omastar dan Omanite yang juga dendam terhadap tim Rocket mengirimkan mereka terbang ke langit-langit. Setelahnya Omastar dan Omanite dengan penuh semangat kembali ke dalam air. Satake turut berbahagia melihat Pokemon kuno kembali ke rumah mereka yang sebenarnya. Sementara Propokido tergoda untuk mempelajarinya lebih lanjut. Semuanya sepakat sebaiknya Omastar dan Omanite dibiarkan hidup dalam damai. Omastar dan Omanite menggali jauh ke dalam dasar mata air, mencapai gua tersembunyi yang penuh dengan lebih banyak Pokemon sejenisnya. Di akhir cerita, Propokido dan Satake mengucapkan selamat tinggal kepada Satoshi dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan mereka lagi.